wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan penyuluhan yang berjudul Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil. Selamat menyaksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan penyuluhan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang meskipun tadi hujan. Kembali baru sekali berbondoi. Jadi perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tujuan penyuluhan ini untuk tugas diberikan oleh dosen kepada kami, dan penyuluhan ini berjudul Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil. Sebelumnya, apakah ada yang tahu napa niku anemia? Duh, tak orang dana angel, Bu. Jadi ini kita ngobrol sambil santai mawon, moga dinikmati hidangannya. Nah, jadi anemia pada ibu hamil itu kondisi di mana terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari normal. Nah, ketika sel darah itu bisa mempengaruhi karena sel darah merah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, maka dari itu penting untuk menyeimbangkan jumlah sel darah merah pada tubuh agar tubuh tetap sehat dan tidak terkena anemia. Nah, dan lebih tepatnya tidak mungkin saya melakukan penyuluhan sendiri, maka akan saya panggilkan rekan saya. Yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Abida Aradia. Saya pemateri pertama dari penyuluhan kali ini. Nah, langsung saja saya mulai pemateri pertama. Monggo ibu-ibu sambil disambi. Nah, baik, langsung saja. Saya izin berdiri ya ibu-ibu. Nah, tahukah Anda bahwa 50% anemia pada ibu hamil ini disebabkan oleh defisiensi besi atau kekurangan zat besi. Nah, faktanya berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil yang mengalami anemia ini sekitar 40-50%, atau 5 dari 10 ibu hamil ini mengalami anemia. Nah, ada fakta lagi, terdapat 37,1% ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11 gram per desiliter. Ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11 gram desiliter, proporsinya ini hampir sama antara perkotaannya 36,4% dan pedesaan 37,8%. Data ini diambil oleh Kemenkes RI. Nah, tentunya fakta ini bukan hal yang bisa disepelekan ya ibu-ibu semua. Lalu ada fakta dan juga mitos yang perlu ibu-ibu semua tahu. Yang pertama, mitosnya itu tablet tambah darah adalah obat. Tapi faktanya
tablet tambah darah adalah suplemen yang dikonsumsi untuk mencegah anemia yang diminum sesuai anjuran bidan. Yang kedua, ada mitos lagi, tablet tambah darah ini berbahaya jika dikonsumsi secara rutin. Nah, faktanya tablet tambah darah dapat dikonsumsi secara rutin oleh ibu hamil, bahkan dianjurkan saat pemeriksaan ANC atau antenatal care selama kehamilan. Nah, mitos yang ketiga, tablet tambah darah dikonsumsi saat pemeriksaan HB menunjukkan positif anemia. Nah, faktanya walaupun pemeriksaan HB tidak terdeteksi anemia, harus tetap mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, yang mitos keempat yakni konsumsi tablet tambah darah dapat meningkatkan tekanan darah. Padahal faktanya konsumsi tablet tambah darah tidak meningkatkan tekanan darah karena dipengaruhi oleh natrium bukan zat besi. Dan mitos yang terakhir adalah konsumsi tablet tambah darah dapat menyebabkan janin terlalu besar dan resiko sulit melahirkan. Padahal faktanya salah satu penyebab bayi lahir besar karena ibu hamil menderita diabetes mellitus. Sebelum saya lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian anemia. Nah, anemia sendiri adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin ini di bawah normal. Nah, hemoglobin atau biasa ibu-ibu taunya HB itu fungsinya untuk mengedarkan udara dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, pentingnya pengetahuan kesehatan bagi ibu hamil ini dapat menentukan bagaimana semasa kehamilan ini tetap sehat pada ibu dan juga janin. Nah, diharapkan penyuluhan kami ini dapat menjadi langkah awal untuk edukasi kepada ibu-ibu hamil. Selanjutnya perlu ibu-ibu tahu ada nilai normal kadar HB pada ibu hamil. Nah, ini data oleh Kemenkes RI. Diketahui bahwa wanita tidak hamil itu kadar HB-nya 12 gram per desiliter, dan wanita hamil trimester pertama atau kurang lebih 12 minggu pertama itu 11 gram per desiliter, dan wanita hamil trimester kedua atau 3 bulan kedua itu 10,5 gram per desiliter, dan wanita hamil trimester ketiga itu 11 gram per desiliter. Nah, next ada jenis-jenis anemia yang perlu ibu-ibu semua tahu. Yang pertama ada anemia kekurangan asam folat. Anemia kekurangan asam folat ini sangat berbahaya ibu karena bisa menyebabkan berbagai komplikasi, contohnya seperti bayi cacat, lalu bayi berat bayi lahir rendah atau yang biasanya normalnya 2.500 gram sampai 4.000 gram itu di bawahnya, itu termasuk rendah. Dan yang kedua ada anemia defisiensi besi, yang ini biasa terjadi kepada ibu hamil. Lalu ada yang terakhir adalah anemia defisiensi B12. Nah, anemia defisiensi B12 ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi juga seperti berat bayi lahir rendah. Nah, next ada 5 tanda gejala anemia. Ada lemah, letih, lesu, lalai dan juga lelah. Ibu-ibu semua pernah mengalami hal yang sama? Balik ya Bu. Lalu tadi juga sudah diberi pengantar oleh Mas Nugroho dan juga saya. Ibu-ibu berpikir nggak, mengapa sih kok ibu hamil ini rentan terkena anemia? Itu terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang. Nah, ini ada tips and triknya Bu yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kami. Lalu ada kehamilan yang berulang dalam waktu singkat. Ini bisa diartikan sebagai keguguran yang berulang karena ibu-ibu ini selama hamil ini melakukan diet atau nutrisinya kurang. Nah, itu dapat menyebabkan keguguran yang berulang. Lalu ada yang ketiga adalah kurangnya asupan makanan kaya sumber zat besi. Lalu yang keempat adalah ibu hamil mengalami kurang energi kronik atau KEK. Nah, ini biasanya terjadi karena penurunan kadar hemoglobin pada darah yang akan menyebabkan ibu ini lemah, letih, lesu,
disampaikan oleh Mbak Abida. Selanjutnya kita lanjut untuk pemateri kedua yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, izin masuk ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Laang Dwi Widianti akan menjelaskan materi lanjutan dari Mbak Abida tadi. Bagaimana sih cara, trik dan triknya agar HB itu tetap stabil selama hamil, agar tidak mengalami anemia. Saya izin berdiri nggak Ibu? Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menjaga HB tetap stabil selama kehamilan itu, saya jelaskan terlebih dahulu HB sama hemoglobin terlebih dahulu. HB itu adalah ukuran jumlah hemoglobin dalam darah. Hemoglobin itu sendiri adalah protein yang membuat darah itu bisa berwarna merah. Nah, darah berwarna merah itu ada kandungan protein di dalamnya, ibu-ibu. Jadi, ketika darah itu tidak mengalami anemia, itu darahnya biasanya warnanya merah itu karena proteinnya tinggi dalam darah tersebut. Nah, protein itu memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Salah satunya itu untuk mengantarkan oksigen dan karbon dioksida agar bisa dihantarkan ke seluruh tubuh. Maka dari itu, karena perannya yang sangat penting, kita harus bisa menjaga agar tetap stabil, agar tidak mengganggu fungsi organ tubuh itu, agar tidak ada penyakit yang bisa masuk. Jadi kita masuk ke cara menjaga kadar HB tetap stabil pada ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi makanan penambah darah. Nah, mengkonsumsi makanan penambah darah ini adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Contohnya telur, daging, ayam, ikan. Nah, telur sendiri itu, satu butir telur itu bisa mengandung 0,6 mg zat besi ya Bu. Jadi cukup tinggi ketika ibu-ibu mengalami anemia itu bisa mengonsumsi telur. Karena dalam satu telur itu bisa mengandung 0,6 sampai 0,9 mg zat besi. Yang kedua ada ayam. Nah, ayam itu 100 gramnya, kalau 100 gram di ibu-ibu itu 1 on ya Ibu. Ya, 1 on itu bisa mengandung 0,49 sampai 0,50 mg zat besi. Jadi kandungannya cukup besar dari telur. Terus selanjutnya ada ikan. Nah, ikan itu kan berbagai macam. Saya di sini mengambil ikan lele karena Lamongan terkenal dengan ikan lelenya. Ikan lele itu 149 gram itu mengandung 0,50 mg zat besi. Jadi ikan lele juga tinggi akan zat besinya, bisa dikonsumsi ketika ibu-ibu mengalami anemia. Terus selanjutnya yang mengandung protein zat besi yang tinggi itu ada daging sapi. Daging 100 gram, 1 on daging sapi itu bisa mengandung 2 mg zat besi. Jadi kandungan paling besar pada ikan-ikanan itu ada di daging sapi. Terus yang kedua ada konsumsi buah-buahan. Nah, buah-buahan yang dimaksud di sini adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kenapa buah-buahan yang mengandung vitamin C? Karena buah-buahan yang mengandung vitamin C itu faktor pendukungnya bisa menyerap vitamin C. Vitamin bisa menyerap zat besi maksudnya. Jadi vitamin C itu salah satu fungsinya untuk membantu penyerapan zat besi pada tubuh. Contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C itu seperti yang panjenengan nih cicipi ini kok ada kandungan zat besinya. Salah satunya ada salak, kelengkeng, jeruk. Harusnya ada semangka Bu, tapi semangkanya belum matang, sama pisangnya juga belum matang. Jadi adanya itu, ngapunten nggih Bu, adanya cuma itu. Nah, salak, jeruk, kelengkeng, semangka itu buah-buahan yang mengandung zat besi yang tinggi, jadi bisa dikonsumsi ketika ibu hamil mengalami anemia. Yang ketiga, mengkonsumsi susu. Nah, susu yang dimaksud di sini adalah susu untuk ibu hamil, kayak Promil, terus susu Lactomil seperti yang ada di gambar leafletnya itu.
agar ibu hamil tidak terjadi anemia, karena sekarang programnya pemerintah mencegah ibu hamil dari anemia. Terus yang keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah suplemen Fe. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya tablet tambah darah adalah obat, itu kan kepercayaan masyarakat awam. Faktanya tablet tambah darah adalah suplemen atau vitamin yang bisa menjaga ibu-ibu agar tidak terserang oleh anemia. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau suplemen Fe ini salah satu program pemerintah, karena banyak kasus saat ini ibu hamil mencetak generasi stunting atau generasi yang gagal tumbuh. Kan banyak kasus stunting ya ibu. Nah maka dari itu program pemerintah dianjurkan 90 hari itu mengkonsumsi tablet Fe, karena untuk mencegah ibu hamil itu tidak terdeteksi anemia. Selanjutnya, pengaruh dan dampak anemia selama kehamilan. Nah, anemia itu bukan salah satu penyakit yang kayak sepele gitu, karena dampaknya banyak sekali, dari kehamilan, saat persalinan, saat masa nifas, serta bahayanya untuk janin. Jadi tidak hanya bahaya untuk ibu, tapi juga bahaya untuk janinnya juga. Yang pertama, selama kehamilan itu bisa terjadi keguguran. Kenapa bisa terjadi keguguran? Karena anemia itu kan gagalnya darah itu bisa mengalirkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Jadi kenapa bisa keguguran? Karena janin itu nggak dapat suplai oksigen dari ibunya karena kekurangan darah. Karena fungsi darah untuk mengalirkan oksigen dan karbon dioksida dari jantung ke seluruh tubuh. Terus yang kedua ada persalinan prematur. Yang ketiga ada hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, karena salah satu fungsi zat besi itu untuk menyokong perkembangan dan pertumbuhan janin. Terus yang keempat, mudah terjadi infeksi. Kenapa mudah terjadi infeksi ketika anemia? Karena tubuh gagal untuk menciptakan antibodi. Karena terserang anemia, kekurangan darah, hemoglobinnya rendah, sehingga tubuh itu gagal untuk menciptakan antibodi. Antibodi itu biasanya kayak kasarnya itu tentaranya tubuh kita itu nggak ada, jadi penyakit bisa masuk seenaknya, sehingga itu antibodinya nggak ada, jadi mudah terserang infeksi. Terus yang selanjutnya ada ancaman jantung tidak dapat memompa darah, karena darah tidak bisa mengalirkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Jantung itu bekerja lebih keras. Bagaimana jantung bisa memenuhi kebutuhan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh? Karena darah kekurangan kadar Hb-nya. Terus bahaya pada persalinan. Nah, bahaya pada persalinan ini salah satu contohnya adalah kontraksi lebih singkat dan jarang. Ketika uterus itu tidak ada oksigen yang masuk, itu kontraksinya lebih jarang dan singkat. Karena nggak ada suplai oksigen yang masuk, sehingga itu bisa menyebabkan persalinan berlangsung lama karena kontraksinya singkat dan jarang. Terus yang ketiga, pendarahan pada plasenta, lalu pendarahan saat melahirkan. Terus ketiga ada pada masa nifas. Nah, masa nifas itu anemia itu juga berdampak pada masa nifas. Salah satunya rahim tidak bisa kembali normal dan menimbulkan pendarahan. Karena tadi gagalnya oksigen masuk ke seluruh tubuh, jadi itu rahimnya susah untuk kembali pada saat masa nifas. Terus yang kedua, memudahkan infeksi pada masa nifas. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika kekurangan zat besi itu antibodi dalam tubuh juga kurang, sehingga tubuh gagal untuk memerangi penyakit yang akan masuk. Jadi tentara dalam tubuh itu kurang, sedangkan penyakit yang mau masuk itu banyak. Jadi tubuh mudah terinfeksi. Terus pengeluaran ASI berkurang. Ketika ibu hamil kekurangan anemia, itu komposisi ASINya juga kurang, kualitas dan kuantitas ASINya juga berkurang, sehingga ASI untuk bayi itu juga berkurang karena kualitasnya nggak ada, kuantitasnya juga nggak ada. Jantung tidak dapat memompa darah setelah persalinan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jantung bekerja lebih keras ketika ibu hamil mengalami anemia atau kekurangan darah. Mudah terjadi infeksi, seperti tadi antibodinya kurang dalam tubuh. Terus
Yang keempat, bahaya terhadap janin. Terhadap janin ada 6 poinnya. Yang pertama, keguguran. Yang kedua, terjadi kematian dalam kandungan karena janin tidak dapat oksigen. Jadi tidak dapat oksigen dan tidak dapat nutrisi dari ibu. Jadi janinnya mati dalam kandungan ibu. Persalinan prematur tinggi, berat badan lahir sudah yang sama kayak yang dijelaskan Mbak Bida tadi, bahwasanya bayi lahir normal itu berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Dapat terjadi cacat bawaan atau kongenital atau biasanya kayak cacat dari lahir gitu ibu. Jadi anemia juga bisa berdampak sampai sejauh itu. Bayi mudah terjadi infeksi sampai kematian. Lalu lanjut ke bagaimana caranya konsumsi tablet tambah darah itu yang benar. Ada 7 cara konsumsi tablet darah yang benar. Yang pertama, waktu mengkonsumsi tablet darah yang benar itu malam hari karena efek sampingnya mual. Ketika dikonsumsi malam hari kan habis itu tidur ya ibu, jadi mualnya nggak akan terasa karena kan tidur. Terus yang kedua, makan dan minuman yang mengandung vitamin C, karena vitamin C tadi kan membantu penyerapan zat besi. Terus hindari asupan kafein, contohnya dilarang minum obat TTD atau tablet tambah darah itu barang kopi, susu, teh itu nggak boleh. Makan juga nggak boleh kalau minumnya itu teh, karena teh itu sifatnya mengikat zat-zat yang ada di makanan atau yang ada di obat. Jadi teh, kopi, susu itu mengandung kafein, sedangkan kafein itu bisa mengikat zat-zat. Jadi ketika ibu makan daging terus minumnya teh itu kan harusnya ada zat besinya, tapi zat besinya diikat sama kafein, jadi tubuhnya cuma makan daging nggak dapat manfaatnya. Terus hindari perut kosong. Untuk yang kayak ma itu kan hindari perut kosong biar nggak perih, perutnya nggak perih, ulu hatinya nggak sakit kan. Kalau perih sama ulu hati sakit kan itu tanda untuk mah ya. Terus hindari obat mah, tidak boleh minum konsumsi tablet darah itu bareng sama obat mah, karena obat mah itu melindungi lapisan lambung. Ketika dikonsumsi sama-sama itu bisa mengganggu penyerapan zat besi di lambung. Terus tablet kalsium itu kayak tablet obat-obat yang untuk tulang gitu loh bu. Jadi tidak boleh dikonsumsi bareng sama tablet kalsium karena dapat menghambat penyerapan zat besinya. Selanjutnya dianjurkan minum obat apapun itu dengan air, karena air sifatnya tidak mengikat zat ataupun nutrisi yang ada di obat ataupun makanan tersebut. Jadi ketika makan ataupun sekarang kan banyak makan minumnya teh, pagi-pagi minumnya kopi, pagi-pagi minumnya susu. Nah itu lebih disarankan minum air putih yang banyak, karena minum air putih setelah makan itu tidak mengganggu nutrisi yang dibawa makanan tersebut. Baik ibu, sudah sekian yang saya sampaikan mengenai materi pencegahan anemia pada ibu hamil. Bila saya ada salah kata atau salah dalam ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila hisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kita memasuki sesi tanya jawab. Monggo yang mau ditanyakan, yang ganjel, monggo. Monggo. Apakah ibu hamil aman jika konsumsi tablet tambah darah berterusan? Langsung dijawab. Monggo saya persilakan. Baik ibu-ibu, apakah tablet FE baik dikonsumsi secara terus-terusan pada ibu hamil? Itu nggak apa-apa ya ibu, aman-aman saja, karena selama sesuai dengan dosis yang dokter atau bidan berikan itu sejauh ini baik-baik saja. Dan perlu ibu-ibu tahu kalau ANC atau antenatal care selama kehamilan itu terdapat 6 kali pertemuan, 3 kali saat trimester pertama atau 3 bulan pertama, 1 kali saat trimester kedua atau 3 bulan kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga
atau 3 bulan terakhir selama kehamilan. Dan biasanya itu diberikan 90 tablet selama kehamilan. Seperti itu loh. Oke. Baik. Sudah jelas Ibu. Monggo selanjutnya yang mau tanya. Apakah anemia bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu bayi? Langsung dijawab, silakan. Ulang lagi Bu. Apakah anemia bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu bayi? Apakah anemia bisa menyebabkan kematian pada? Saya persilakan. Izin menjawab ya Ibu. Apakah anemia itu bisa menyebabkan ibu dan bayi mengalami kematian? Ya betul. Bisa Ibu, karena janin itu salah satunya janin ya. Ketika janin itu tidak dapat nutrisi ataupun oksigen dari ibu, itu bisa menjadi kematian. Seperti yang saya jelaskan tadi, kematian dalam kandungan. Nah, ibunya juga bisa mengalami kematian karena kekurangan darah, kadar hemoglobinnya nggak ada. Jadi tugas hemoglobin itu kan untuk mengalirkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, ketika tidak ada kadar hemoglobin itu, tubuh kan tidak menerima oksigen dan karbon dioksida itu. Jadi jantung itu kan memompa lebih cepat. Ketika jantung memompa lebih cepat, jantung akan lama-lama lelah. Ketika lelah akan adanya jantung berhenti berentak. Nah, ketika jantung berhenti berentak itu kan otomatis mau keluaran. Ye, ngoten Ibu. Sampun? Monggo dilanjut yang mau tanya, silakan. Apakah kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan? Monggo langsung dijawab. Oke, saya persilakan. Baik Ibu, izin menjawab. Oke. Apakah zat besi meningkat ketika selama kehamilan? Karena kehamilan kan ada dua makhluk hidup yang dihidupi gitu Bu. Jadi meningkat karena bukan hanya ibunya yang butuh zat besi, tapi bayinya juga butuh zat besi. Ngoten Ibu. Oke, ada dua manusia dalam satu tubuh. Jadi juga meningkat. Selain zat besi juga kebutuhan lainnya juga bisa meningkat. Silakan yang mau bertanya lagi. Apakah pusing dan sesak juga salah satu tanda anemia? Apakah pusing dan sesak merupakan salah satu tanda anemia? Silakan. Izin menjawab deh. Apakah pusing dan juga sesak akan menyebabkan meningkat tanda-tanda anemia? Oh ya. Enggak ada Ibu. Sebenarnya enggak ada. Jadi Ya, bertanya karena tidak tahu kan Mbak. Betul Ibu, karena gimana ya? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hemoglobin itu dia mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jika hemoglobin ini kurang atau tidak bekerja, itu ya pastinya bahasa kita tuh ngongslok gitu loh. Jantungnya tuh bekerja 2 kali lebih cepat. Iya betul, ngongkot. Bekerja 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan itu juga kan tadi ada tanda gejalanya, itu ada lemah, letih, lesu, lelah, dan lelai. Nah itu dan itu juga bagian dari yang menyebabkan sesak dan juga pusing pastinya. Seperti biasanya kayak mata kunang-kunang, terus mudah lelah gitu. Biasa terjadi kepada ibu hamil. Apa sih jelas? Ya. Dilanjut silakan yang mau bertanya lagi, monggo. Apakah ada hubungannya jarak kehamilan yang terlalu dekat dengan kejadian anemia? Sudah jelas, silakan. Kok lemes Mas? Coba
kehamilannya terlalu dekat ini dapat menyebabkan anemia? Tentunya iya ibu-ibu, karena biasanya kurun waktu 18 bulan atau 1,5 tahun itu ibu-ibu bisa bisa hamil kembali itu selama 1,5 tahun. Kenapa? Karena kebutuhan zat besinya itu belum terpenuhi. Jika misalnya sudah yang 2 bulan melahirkan, kok lah hamil lagi, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena zat besi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu tentunya lebih besar daripada wanita pada umumnya yang tidak hamil ya. Nah tentunya itu ya salah satu faktor. Nah adanya ANC atau seperti penyuluhan ini dapat membantu ibu-ibu semua untuk seperti ya meningkatkan pengetahuan dan juga tentunya dalam jarak kehamilan ya. Apalagi pas ANC pastinya sudah dijelaskan oleh bidan-bidan bahwasanya perlu adanya pembatasan jarak lahir antara anak satu, anak kedua dan seterusnya. Seperti itu. Mas. Terima kasih disampaikan. Masih ada pertanyaan, monggo. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Lelia Pradana. Di sini saya sebagai notulen yang akan menjelaskan dan mengevaluasi pertanyaan dari ibu-ibu yang ibu tanyakan tadi. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah ibu hamil aman jika konsumsi tablet FE terus-terusan? Jadi jawabannya iya ibu. Ibu hamil aman mengonsumsi tablet zat besi jika dilakukan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter untuk mencegah anemia. Namun selalu konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, apakah anemia bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu dan bayi? Jawabannya adalah iya ibu. Anemia berat selama kehamilan dapat meningkatkan resiko komplikasi serius, termasuk kemungkinan kematian bagi ibu dan bayi. Anemia dapat menyebabkan masalah seperti persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan komplikasi kesehatan lainnya yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan ibu dan janin. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan? Jawabannya adalah iya. Kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan. Tubuh ibu hamil membutuhkan lebih banyak zat besi untuk mendukung pertumbuhan janin dan mencegah anemia. Kebutuhan ini biasanya meningkatkan seiring dengan perkembangan kehamilan. Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah pusing dan sesak juga salah satu tanda anemia? Jadi jawabannya adalah iya, bisa. Pusing dan sesak bisa menjadi salah satu tanda anemia. Gejala ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi untuk membentuk sel darah merah secara efektif, sehingga mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan rasa lelah, pusing, dan sesak. Dan yaitu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ada hubungannya jarak kehamilan terlalu dekat dengan kejadian anemia? Ada hubungannya antara jarak kehamilan yang terlalu dekat dengan resiko anemia. Kehamilan yang berdekatan kurang dari 18 bulan antara dua kehamilan dapat meningkatkan resiko anemia karena tubuh belum sempat memulihkan cadangan zat besi yang cukup. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan kebutuhan zat besi yang tidak terpenuhi dengan baik. Itu tadi pertanyaan dan jawaban yang saya simpulkan dari jawaban dari Mbak tadi. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kita berada pada ujung acara penyuluhan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Terima kasih. Terima kasih juga atas antusiasnya karena sudah berpartisipasi secara aktif dalam penyuluhan kali ini.
Dan terima kasih juga kepada pemateri telah berbagi sedikit ilmu kepada ibu-ibu sehingga lebih tahu wawasan lebih luas.